Assalamualaikum. Hai Sobat Archer, ketemu lagi di channel Sarwa Archery Sumedang. Pada kali ini saya akan membahas obrolan-obrolan singkat yang sering terjadi di klub panahan saya ya. Mungkin kita kasih judul lebih dekat dengan busur dan arrow Anda gitu. Yang pertama adalah tentang tulisan-tulisan yang ada di busur seperti ini. Saya ada 3 busur, 2 dari Kaya, dua-duanya Kaya ya. Panjangnya sama 50 in, cuman beda di lbs. Yang satu 40 lbs, yang satu 30 lbs. Dan yang satu lagi adalah busur Kalimasada Kids. Nah, ini dari Kang Ali. Yang membedakan tentang tulisan ini beda cara bacanya ya. Kalau di busur Korea di sini ada 50 in, berarti 50 innya itu untuk panjang busurnya. Kalau 30 lbs-nya itu sama berat tarikan busur. Tapi kalau di busur Turkis itu 10 in itu bukan panjang busur, tapi itu adalah panjang tarikan ini atau rolling lah, panjang tarikan busur itu untuk incinya. Kalau untuk EBS nya sih sama tulisannya kan, cuman yang membedakan adalah dapat ditarikan berapa tulisan daripada 30 lbs ini untuk Korea dan untuk busur Turkis. Itu hal yang pertama. Dan setelah saya melakukan pengujian, saya menggunakan alat ini, bow scale. Ternyata walaupun ini dua busur pabrikan dengan merek yang sama, tapi dapat angka 30 lbs dan dapat angka 40 lbs nya itu tidak ditarikan yang sama. Jadi menurut saya itu cukup penting kita memiliki sebagai seorang archer alat-alat ukur seperti ini. Ini untuk mengukur berat busur dan ini untuk mengukur berat arrow. Karena apa? Ketika ini pengalaman pribadi ya, saya dulu pernah order arrow sama salah satu archer di Jakarta Timur, tahulah siapa, Kang Yudis. Saya dulu pesen arrow dan beliau tanya busurnya pakai apa, jenis apa. Saya bilang pakai busur Korea. Nah, untuk busur ini nih, saya bilang berat busurnya berapa, 40 lbs. Lalu Kang Yudis nanya, antum narik sampai berapa inch? Saya bilang 29. Saya minta arrow dengan berat 26. Terus Kang Yudis kalkulasi, kata beliau kalau ditarik 29 itu bukan 40 tapi bisa 42, 43 jatuhnya. Jadi berat arrownya kata Kang Yudis 27. Dulu saya belum punya alat seperti ini. Maka dari situ saya mengambil kesimpulan, karena maklum ya, newbie gitu kan, pemula. Berkesimpulan bahwa kita jangan selalu berpatokan kepada tulisan yang ada di busur. Karena untuk mencocokkan busur dan arrow kita harus melakukan pengukuran yang real dengan body form kita. Kata kunci yang pertama adalah berapa tarikan Anda. Nah, itu yang harus kita ketahui. Jadi sebelum menentukan berat arrow berapa, kita pastikan dulu kita nyaman ditarikan berapa, kebiasaan kita narik itu berapa inci gitu. Nah, contoh misalkan ini, di sini saya ukur tadi dari nok ini ya, sampai sini adalah 28 inch, dan dari sini sampai sini itu adalah 30 inch, dan dari sini sampai sini adalah 31 inch. Kita coba ukur untuk busur yang ini. Aduh, balik seringnya. Kita balikin dulu. Bismillah.
Nah, ini untuk busur ini kita tes ya. Kita tarik 28 dulu. Bismillah. Ini tulisannya 30 lbs, ditarik 28, ini adalah dapatnya 22,96 lbs. Berarti 30 ini bukan ditarikan 28. Kita tarik 30. Ditarikan 30 dapatnya 26,92 lbs. Berarti untuk busur ini dengan tulisan 30 lbs bukan dapat ditarikan 30. Kita coba di 31. Bismillah. Nah, ditarik di 31 inch itu dapatnya 31,12. Saya tes lagi. Ini 28 berarti. Nah, satu lagi sobat archer. Ini kan di sini ya. Apakah 31 inch itu di sini, di tengah, apa di sini? Nah, itu yang mesti kita tanyakan sama boyernya. Karena kan kalau kita lihat konstruksi daripada bow scale mereka ketika bikin busur itu di sini naruhnya. Ini taruh di sini alatnya, lalu ditarik. Nah, maka kita tanyakan nanti kepada kepada boyernya, itu di mana titiknya? Apakah di depan aerores, di tengah aerores, apa di belakang aerores? Kalau kita pengen tahu. Tapi kalau kita punya alat ini sebenarnya nggak usah juga, karena kita cukup menyesuaikan busur dengan tarikan kita aja. Tarikan kita berapa, kita tarik. Misalkan tarikan saya di 28, maka kita tandain ketika kita narik, set, minta teman untuk tandain di sini aja, di depan aerores, tandain. Nah, setelah ditandain itu Pak, apakah 28? Ada juga teman saya yang pernah datang, tolong bikinin arrow. Saya tanya berat busurnya berapa, 50 lbs. Berarti dikalkulasi kan ada tuh di Google ya, banyak GPP-nya kayak gitu. Berat busur sekian dikali 0,064 dikali GPP-nya berapa. Kalau fiber biasanya 99 GPP 9, kalau laminasi umumnya itu ada 10 GPP. Nah, nanti akan ketemu berat arrow-nya berapa. Nah, teman saya datang ingin dirakitkan arrow dan saya tanya berapa berat busurnya, dia bilang 50 lbs. Kata saya, sebelum bikin mendingan kita ukur dulu. Nah, setelah diukur saya suruh narik teman saya, coba tarik, set. Setelah dia tarik, tahan, kata saya, terus saya tandain di depan, di sini, di depan aerores, tandain, set. Nah, setelah ditandain, giliran saya yang ukur. Nah, saya tempel di sini, saya pakai alat ini, lalu saya tarik sesuai dengan yang ditandain tadi, sesuai dengan rolling teman saya. Dan ternyata pertama dia bilang 50 lbs. Setelah saya tarik, ternyata tarikan dia cuma 26 27 lah, di antara 26 sama 27. Ternyata lbs-nya itu yang didapat hanya 38 lbs. Pertama dia bilang 50, kedua 38. Coba bayangin, dengan 38 lbs, tapi saya buatkan arrow dengan berat untuk 50 lbs, maka nanti si arrow-nya itu terlalu berat. Jadi power si busur itu keredam dengan berat arrow. Pernah saya dengar dengan berat tarikan busur dan berat arrow yang ideal, itu arrow itu akan straight, lurus, itu hanya dalam jarak 20 meter. Setelah 20 meter maka akan terkena gaya gravitasi. Bayangin kalau arrow-nya itu terlalu berat, maka sebelum jarak 20 meter itu sudah sudah terpengaruhi oleh jarak gravitasi karena terlalu berat. Maka dari sini penting juga ya untuk para archer untuk mengenali
busur dan arrow-nya. Tapi teman saya ada kok yang nggak diukur tapi tepat sasaran. Itu beda lagi, itu kuasa Allah. Soalnya begini, dalam sebuah klub ada archer yang benar-benar dimudahkan urusannya dalam ketepatan oleh Allah SWT, dan ada juga archer yang selalu menghitung tapi tembakannya selalu kurang tepat lah. Apalagi kalau archer itu terkena target panik seperti saya, belum ngelihat target itu sudah lepas, itu kan itu sulit juga gitu kan, perlu proses yang lebih. Tapi intinya dalam Islam, untungnya dalam Islam mau tepat mau tidak tepat tetap semuanya dapat pahala, dapat ganjaran gitu. Masya Allah. Kembali lagi kepada cara pengukuran. Kita ukur lagi. Kita coba mengukurnya ini di depan ya, di sini, jangan di tengah. Bismillah. Dua 28,9, tarik lagi 29. Ya, bisa disimpulkan bahwa ini untuk busur kaya yang ini adalah 30 lbs ini didapatnya dari dalam tarikan 31 inch draw length-nya, baru dapat berat 30 lbs. Lalu kita coba ini. Nah, ini tulisannya adalah 40 lbs. Jadi pertanyaan, apakah sama? Mereknya sama? Apakah ditarik di 31 in baru dapat 40? Belum tentu. Kita coba. Kita tarik 31 aja ya secara langsung, karena ini dapatnya di 31. Bismillah. Ternyata untuk busur yang ini ditarik 31 dapatnya 48 lbs. Berarti bisa disimpulkan walaupun ini busur pabrikan dan ditulisnya di sini 40 di sini 30, kalau kita berasumsi kepada faktor umum itu nggak bisa. Jadi penting kita memiliki alat yang ini. Kita coba cari ya, ini 40 lbs itu dapat di tarikan berapa? Tarik 30 dapatnya 43, tarik 28 dapatnya 37. Kemungkinan busur ini dapat 40 itu ditarikan 29. Ya betul, 29 in draw length-nya ditarik di 29 in dapat 40,90. Masih lebih juga sih, tapi kita bulatkan aja 29 in di 40. Nah, kalau di busur Kalimasada Kids, karena ini peruntukan untuk kids, anak-anak, di sini ditulis kalau ditariknya, ini kan hanya untuk anak-anak ya, 10 lb apa ini? Oh ya, kalau ditarik di 20 inch itu dapat 10 lbs. Kalau ditarik di 25 dapat 15 lbs. Kalau ditarik di 28 dapat 20 lbs. Kesimpulannya, penting menurut saya ya, kita sebagai archer memiliki alat pendukung seperti ini untuk mencocokkan busur dan arrow serta mengetahui berapa potensi busur yang kita miliki dengan teknik yang kita gunakan seperti itu. Karena tidak bisa kita berpatokan kepada tulisan di busur, karena tarikan tiap archer, draw length tiap archer itu beda-beda. Karena kita kan ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang sedang. Terus gaya tarikan kita juga kan, kalau orang yang baru-baru paling di depan, lama-kelamaan bisa ke sini, bisa ke belakang juga. Itu tergantung daripada kekuatan daya tarik tangan para archer itu sendiri. Mungkin itu saja untuk kali ini. Nanti next video kita coba menghitung dan bagaimana cara merakit arrow
yang kami ketahui ya. Soalnya kan untuk yang lebih paham tentang aero itu adalah para automaker. Cuma di sini berdasarkan pengalaman pribadi, sharing-sharing, denger kan di obrolan-obrolan kalau lagi pada ngumpul dengan para archer, ya sedikitnya ada gambaran lah. Jadi untuk kesimpulan untuk kali ini adalah penting kita untuk mengetahui berapa potensi busur, kekuatan potensi busur yang bisa kita gunakan gitu kan. Dengan cara adalah yang pertama, kita tarik senyaman-nyamannya dan tarik sebiasa-biasanya. Kebiasaan kita tarik itu sampai di mana? Tarik set. Itu yang pertama. Yang kedua, suruh teman kita untuk menandai. Tandai. Misalkan kita narik di sini, set, tandai, net, udah ditandai. Kalau sudah ditandai, kita ukur dari nok sini sampai sini berapa inch, net. Mungkin ada yang pas 28, mungkin ada yang 29, mungkin ada yang 30, tapi mungkin ada yang 28, berapa, ada yang 26, ada yang 27,5. Itu nggak apa-apa, cuman kita hanya mengetahui. Ketika nanti kita ditanya berapa droling kamu, kita bisa jawab. Jangan sampai berapa droling kamu, nggak tahu, pokoknya busur saya segini gitu. Kita lebih memahami diri kita, lebih memahami busur kita, lebih memahami arrow kita. Itu yang pertama. Kita cari tahu berapa tarikan kita, dan yang kedua berapa potensi kekuatan busur kita jika digunakan dengan kita. Dengan cara setelah ditandain, kita tarik lagi, kita ukur, tarik dengan tarikan yang sama ya. Setelah ditarik, kita pakai alat ini, set, kita cari, oh ternyata sekian lbs. Nah, dengan sudah ketemu lbs-nya, kita tinggal kita cari GPP yang sesuai. GPP itu apa? Itu adalah skala untuk menentukan berat arrow. Nah, misalkan untuk busur fiber ya, fiber bending itu umum biasanya para boyer itu menentukan GPP 9. Mungkin ada yang 8, ada 10, ya mungkin aja, tapi kan umum, kita ngambil umum untuk mempermudah proses belajar ini. Dan untuk busur laminasi seperti Korea, banyak kan kayak Safat, terus Okibaba, Umaram, itu kan Eruto, itu busur-busur laminasi. Apalagi boyer Indonesia sekarang lebih berkembang ya. Banyak boyer Indonesia yang sudah maju ke produk laminasi. Itu biasanya menggunakan GPP 10. Nah, kenapa kok GPP-nya 10? Itu untuk mengurangi resiko dry fire gitu. Karena busur laminasi itu cukup rentan juga pecah. Laminasi itu adalah beberapa lapis ya. Kalau lemnya nggak kuat, konstruksinya nggak benar, dengan GPP rendah, bisa kemungkinan terjadi itu dry fire. Nanti busurnya bisa pecah, bisa rusak. Nah, itu yang kedua. Jadi nanti bisa dicari dengan tarikan kita segitu, terus dicari berat LBS-nya berapa yang didapat, lalu kita cek busur kita ini apa, fiber apa laminasi. Kalau misalkan fiber, tinggal dikali, misalkan didapatnya adalah 35 lbs. Nanti 35 lbs dikali 20 dikali 9 dikali 0,064 kalau nggak salah ya. Nanti kita cek lagi di video berikutnya. Nah, setelah itu, hal yang lebih penting adalah usahakan kalau kita mau konsisten, usahakan kita ini bahan arrow-nya itu sama, jangan gonta-ganti, karena untuk memudahkan kita menemukan karakter feelingnya ya. Kalau kita gonta-ganti bahan itu akan berpengaruh juga pada konsisten. Dan yang kedua adalah, kalau saya pribadi, misalkan tarikan saya 29, ini dari sini nih, tok sini diukur sampai sini nih. Nah, ini 29. Dan ketika narik itu sampai sini. Nah, sini.
Jadi bisa jadi patokan. Pertama yang dipatokan ini berhentinya anchor point ya. Dan yang kedua di sini, karena lama kelamaan kalau kita udah lelah, ini bisa maju itu kan. Kalau semakin maju berarti kan power busur kurang, mengurangi, tapi berat arrow sama, berarti kan nanti daya lecutnya itu, jarak strike arrow-nya itu berkurang, jadi lebih cepat terkena gaya gravitasi, maka bisa turun. Misalkan kalau yang pertama pas di titik kuning, kedua merah, biru, bahkan bisa ke ground, ke bawah ya, karena kita terlalu lemah. Jadi kalau di pas di sini 29, tadi kan kita 29, panjang busur 29 sampai sini. Jadi sebelum melepas kita lihat dulu set. Nah, kalau udah sampai di sini berarti usahakan tetap konsisten. Dan bagaimana kalau patah? Usahakan kalau patah dibuang aja, kita bikin lagi yang baru gitu. Jangan sampai kita menggunakan arrow yang panjangnya random, berbeda-beda, nanti akan mempengaruhi akurasi dan kestabilan kita dalam memanah. Mungkin itu saja, next kita lanjut di video selanjutnya. Mudah-mudahan ada umur dan Allah pertemukan kita lagi di siaran dan channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.